Gua sampailah di Gua Pindul, dan sampainya itu kurang lebih jam 1:30-an. Sampai akhirnya maksain dan kita masuklah di jam 4:30 itu. Itu bener-bener gelap banget dalam. Kenapa nih? Kaki gua kok ada yang narik, gua bilang gitu. Lu sugas kali. Beneran loh, beneran. Di situ panik dong. Nah, di balik batu itu gua ngeliat sosok cewek di belakang gue. Ada kuntilanak. Wah. Gue nggak denger ada suara cewek ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigos Travel. Ya, kali ini kita akan mendengar pengalaman mistis dari Kak Nike. Ini channel siapa? Oh iya. Mohon maaf. Oh iya. Terus gue ngapain di sini? Nggak tahu. Kan gue kan spesialis kesurupan. Ya lu ngapain sih masuk-masuk? Ya kan gue mau cerita juga, biar orang tahu. Gue tuh nggak cuma kesurupan doang, tapi gue juga punya cerita ya. Hidup gue juga horor sih sebenarnya. Cuman ya berbagi cerita aja. Oke guys, kita posisinya akan mendengar cerita pengalaman mistisnya Kak Nike. Saat itu dia sedang liburan di Jogja ya Kak? Betul. Waktu itu lo nggak tahu sih? Gue lagi liburan di Jogja, jadi ini tuh bener-bener kejadian yang pertama kali gue alamin di luar daerah. Biasanya kan gue main daerah paling jauh tuh Bandung. Ini kan di luar daerah yang gue kesana ya, kita memang lagi ada acara touring. Itu gue masuk ke Gua Pindul, tau gak Gua Pindul? Tahu gue. Nah di Gua Pindul tuh gue ngeliat, kan Gua Pindul tuh dalamnya tuh air. Betul. Tuh dalam banget ya kan, jadi kita tuh cuma pakai kayak ban gitu loh, kayak ban buat arum jeram gitu kan. Nah di situ tuh gue ngeliat ada Oke, buat kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, and di share. Buat kalian yang punya rekomendasi tempat-tempat horor atau tempat terbengkalai, ataupun kalian mau mau podcast di sini, boleh. Bisa. Kalian bisa DM ke sosmednya Mata Nike Indigo di Instagram ataupun di TikTok. Betul, bisa. Kalau enggak kalian bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah ataupun di deskripsi, nanti kita cantumin. Betul. Nah, jangan lupa juga untuk kalian follow sosmednya Mata Nike Indigo di Instagram dan di TikTok-nya. Jangan lupa di follow. Yes. Dah, kita nggak usah lama-lama. Kita langsung dengerin aja cerita dari Kak Nike. Jadi ceritanya ini tuh pengalaman gue waktu gue ikut touring sama sepupu gue ke Jogja. Pada saat itu kita berangkat di siang ya. Jadi perjalanan itu ditempuh kurang lebih 8 jam. Jadi kan kita pada pakai mobil ya. Jadi itu 8 jam tuh, 8 jam perjalanan. Kita berangkat dari rumah itu pagi-pagi banget. Jadi nyampe ke sana itu kurang lebih jam 7 atau sekitar jam 8 malam. Tapi kita nggak langsung ke penginapan, kita mampir dulu ya, karena kita istirahat tuh capek banget kan, lapar juga. Akhirnya kita mampir ke salah satu tempat makan di situ yang terkenal lah di salah satu Jogja ya, di alun-alun ya. Akhirnya udah selesai makan jam 9:30-10-an itu kurang lebih kita langsung ke penginapan karena capek untuk istirahat ya. Akhirnya kita ke penginapan. Nah di sini nih pas gua masuk ke kamar penginapan itu, gue masuk duluan nih. Jadi si sepupu gue sama kakak-kakak sepupu gue yang lain tuh masih di mobil karena bawa barang, turunin barang nih. Jadi gue masuk duluan karena dia pun minta gue untuk coba Nike lu cekin dalam ada apa kayak gitu kan. Takutnya ada penghuninya atau gimana, maksudnya izin lah gitu kan. Akhirnya gue masuk duluan nih.
Gue masuk, gue megang akses kuncinya, gue masuk dulu. Pas gue buka pintu, itu biasa aja di kamarnya tuh kamar, sofa 2, masuk itu langsung kamar mandi gitu kan. Nah, dan kamar mandinya itu pun masuk kamar mandi, bathtub, terus tirai, shower. Jadi iya, jadi antara shower itu ditutupin tirai gitu. Jadi ini bathtub, kamar mandi kering sama basah lah ya. Betul ya. Tapi tirai ya, bukan kaca ya. Nah, di sekelilingnya itu ada kaca. Jadi kalau misalnya kita mandi pun kita ngaca gitu loh. Itu serem kan gitu kan. Nah, akhirnya abis udah kayak gitu, udah dong aman tuh, awalnya aman, gak ada apa-apa. Gue langsung keluar lagi dong. Gue bilang sama sepupu gue, oh aman nih, kata gitu. Bagus. Oh ya udah, oke. Akhirnya kita semua masuk lah tuh ke kamar. Pas lagi kita bukannya langsung istirahat, tapi yang namanya sepupu-sepupu gue pada nongkrong di depan, karena dia tuh ada kayak balkonnya gitu di depan. Tapi ini untuk kamar hotelnya nggak di atas ya, di bawah. Jadi ini posisinya di bawah semua. Iya, di bawah semua kamarnya. Berarti bentuknya bukan gedung dong? Apanya? Penginapannya itu? Penginapannya itu ada yang gedung, cuman kita ngambil yang di luar. Jadi misalnya di luar gedung. Oh iya, paham. Iya, kayak villa gitu kan. Nah, akhirnya kita ngambil yang bagian di bawah nih. Di bawah tuh banyak tuh kan. Cuma, nah di depan kamar itu ada kayak bangku-bangku gitu loh, buat tempat-tempat duduk, tempat santai. Nah, jadi sepupu-sepupu gue itu pada nongkrong di depan. Nah, gue di dalam karena gue udah nggak betah nih, udah 8 jam perjalanan ya kan. Akhirnya gue memutuskan untuk mandi dulu nih, untuk bersih-bersih. Gue ke kamar mandi lah. Jadi si sepupu gue ini, gue tuh ada 5 orang. Nah, yang 3 orang ini lagi di luar, 1 orang di kasur, gue kamar mandi. Terus udah kayak gitu, nah gue akhirnya memutuskan untuk bersih-bersih dulu lah ya kan. Jadi yang 3 orang sepupu gue ini di luar, lagi pada ngopi lah sambil ngobrol-ngobrol gitu. Yang satunya lagi di kasur, nah gue di kamar mandi. Pas gue masuk kamar mandi tuh aman, sebenarnya aman tuh, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi pas gue lagi buka tirai, itu gue ngeliat kayak sekelebatan gitu ada yang berdiri. Nah, di samping shower. Gue pikir anduk tadinya, gue tuh pikir anduk, tapi kok anduk warnanya hitam gitu kan, karena lu tau lah ya, pasti handuk-handuk penginapan gitu warnanya putih dong, gitu, nggak berwarna hitam ataupun merah gitu, enggak kan. Akhirnya gue langsung, apaan tuh gitu kan. Enggak, tadi aman perasaan gitu kan, atau mungkin dia muncul, tapi udahlah, gue nggak mau gubris tuh. Akhirnya gue tutup lagi, terus gue langsung kan di situ kan ada kerannya gitu kan, kayak ada wastafel gitu kan. Akhirnya gue nggak jadi mandi tuh, gue cuma cuci muka doang, cuci muka, skincarean. Akhirnya gue keluar, terus gue langsung bilang sama si sepupu gue yang ada di kasur, gila, perasaan tadi gue cek pertama aman kok, pas gue tadi ngeliat ada bayangan. Terus pas gue buka tirainya beneran ada, tapi tiba-tiba ngilang loh gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita istirahat dulu. Sorry ya, ini tuh yang 5 orang ini 2 orang cowok, 3 orang cewek, dan 2 orang beda kamar ya. Beda kamar ya. Jadi yang 3 ini satu kamar sama gue tuh, jadi satu kamar 3 orang ya. Nah, akhirnya udah selesai itu, besok paginya, ini tuh malam pertama tuh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, cuma sekelebat doang. Nah, kebesokan harinya akhirnya kita keliling lah tuh. Nah, cuman tempat pertama kita datengin itu ke Gunung Merapi, ke bekasnya Gunung Merapi itu loh, yang ada rumah bekas Mbah Marijan ya, almarhum itu lah. Akhirnya kita ke sana lah tuh. Cuman kan akses dari depan ke atasnya itu ya, ke Merapi itu kan kita pakai mobil jeep gitu ya. Iya, itu kan wisata Merapi. Wisata Merapinya. Akhirnya kita naik jeep lah ke atas tuh, naik ke situ. Itu tuh memang sepi banget karena masih jam-jam 10 ya. Tapi sepi banget jalanan nih, karena pada saat itu tuh kita ngambil nggak di weekend tapi weekday. Iya, jadi tuh nggak terlalu rame orang gitu kan. Nah, akhirnya gue nyampe lah tuh di rumah yang bekas kena abu vulkaniknya itu, yang akibat letusan gunung ya. Nah, gue tuh masuk nih, jadi kita tuh ada 2 mobil jeep. Nah, yang satu jeepnya itu gue nggak tahu tuh rombongan mana, tapi gue duluan yang nyampe. Akhirnya gue masuk lah tuh ke rumah itu, dan masuk tuh kita mencar nih, nggak ikut segerombolan gitu, enggak. Yang 5 ini lu nggak sih? Enggak ya, jadi kita mencar. Nah, gue sama temen gue, gue sama sepupu gue yang cewek ini, yang 3-nya mencar tuh dia. Nah, gue ke sana.
Pas gue lagi lihat-lihat, gue lagi megang-megang kan ada salah satu di situ tulisan itu ya, kalau mungkin kalian juga pada udah ke sana tuh tulisan yang apa Gunung Merapi gitu-gitulah, gue lupa lah tulisannya ya, itu. Kalau nggak salah ada coretan gitu. Iya, coretan di tembok itu gitu kan. Gue lupa lah soal itu udah lama banget kan. Nah pas gue lagi ngeliat kayak benda-benda yang udah kena abu vulkanik itu, pas gue megang tuh gue langsung ke flashback kejadian itu. Oh ya? Gue tuh sempet bengong dan diem beberapa menit. Gue sempet nggak sadar gitu loh. Gue sempet nggak sadar, bukannya kesurupan ya, tapi gue sempet nggak sadar dan gue tiba-tiba bengong terdiam gitu kayak orang sawan. Terus sepupu gue langsung negur gue gini kan, Nika, lu kenapa? Gue terus di situ bengong. Nah bengong gue itu bukan bengong, tapi gue tuh kayak flashback ke kejadian yang itu gunung meletus, terus yang orang-orang teriak-teriak, terus udah gitu yang binatang-binatang pada lari sana sini. Karena di situ tuh gue ada seekor sapi juga, ada sapi juga kan? Oh kerangkanya? Iya gitu, ada sapi juga. Terus jadi tapi yang ditaruh di situ, yang di museum ini tuh kan cuma satu ya. Tapi yang gue lihat dapat gambaran tuh banyak banget anak-anak sapi yang lari sana sini gitu kan. Jadi gue tuh di situ langsung, yang tadinya gue lagi ngeliat-liat terus gue tiba-tiba kebengong, terus gue langsung nangis gitu, kayak gue ngerasa, karena memang bukannya gue ada di situ saat kejadian ya, tapi gue ngelihat kayak flashback itu pas ada kejadian itu. Betul, pada saat kejadian itu kan. Udah kayak gitu kan di rumah itu kan ada beberapa ruangan kan, beberapa sekat ruangan gitu. Nah pas gue lagi jalan tuh gue ngeliat kayak ada orang lewat, tapi orang itu tuh kayak bekas banyak abu vulkanik gitu. Di sekujur tubuhnya. Jadi gimana sih kalau orang abis tertimbun abu vulkanik? Nah di situ awalnya tuh gue pikir di rumah itu ada orangnya, maksudnya ada yang jagain gitu loh, ada penjaganya gitu kan. Nah awalnya gue bilang, mungkin tuh penjaganya kali memang modelannya seperti itu karena museum kan, jadi dia berpakaian seperti itu. Awalnya betul, awalnya gue mikir seperti itu kan. Dia lewat, jadi kan ada jendela gitu yang ada ruangan untuk naruh-naruh kayak pernak-pernik itunya Mbah almarhum Mbak Mijan, gitu kan, Marijan ya. Mbak Mijan. Marijan ya, maaf ya guys kalau salah nyebut ya. Iya, Mbak Marijan gitu kan. Nah si jendela itu arah ke luar. Gue nggak tahu itu arah keluar ataupun ke ruangan sebelahnya. Jadi dia tuh kayak jalannya tuh cepet banget. Tapi lu melihat dia itu bentukannya manusia tapi penuh betul, bajunya tuh kayak udah bekas abu gitu, ada abu-abunya gitu. Abu vulkanik dia nempel, gimana sih kalau kena lumpur kayak gitu kan. Dia bukan lari sih, jalan tapi cepet gitu kan. Terus gue langsung ngomong sama sepupu gue, itu siapa? Kok kayak ada yang lewat? Gue ngomong kayak gitu. Kata sepupu gue bilang, itu mungkin itu kali pengunjung lah, bukannya kan kita nggak boleh bareng-bareng masuk, maksudnya kita gantian. Jadi kita keliling, nah udah selesai kita keluar baru masuk orang. Pada saat itu yang lo temuin sistemnya seperti itu ya? Iya, karena si orang itu gantian, karena yang jeep kedua itu pas kita masuk dia baru nyampe gitu. Jadi pada saat itu rombongan lu doang. Betul, baru orang ini. Betul. Sama tour guide. Iya, sama tour guide-nya itu. Tapi tour guide-nya nggak ikut masuk sih, karena memang pada saat itu tour guide-nya itu ikut sama yang 3 orang sepupu gue ini. Nah, 2 orang gue nih mencar karena agak sedikit takjub banget ya. Maksudnya gue sampai di balik ketakjuban itu memang ada cerita sedih guys ya. Betul. Iya, jadi ceritanya di Merapi. Betul ya, makanya jadi gue duluan kan. Nah, udah kayak gitu gue udah kelar nih. Di situ tuh hawanya sumpah energinya tuh bener-bener sedih banget. Entah mungkin karena memang nuansa rumahnya ya, peninggalannya, atau mungkin memang gue masuk ke dimensi itu gitu kan, ke dimensi saat si Gunung Merapi itu meletus gitu kan. Nah jadi hawanya tuh gue kayak pengen nangis aja, kayak sedih gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue keluar lah, keluar nih, udahan nih gitu, gue keluar. Terus gue tanya nih sama si tour guide-nya ini, penjaganya ini, Pak, itu di dalam ada yang pakai baju sengaja ya, baju-baju yang bekas
terjadinya gunung meletus apa kayak abu-abu vulkanik gitu. Gue ngomong kayak gitu, dia bilang maksudnya Mbak kata gitu kan. Iya maksudnya di dalam ada orangnya juga ya, ada yang ngejagain. Gue ngomongnya gitu bahasanya karena yang gue tahu dia itu di luar. Nah, gue nggak tahu dia ikut masuk nih, gitu kan? Karena yang gue tahu dia di luar karena dia juga diajakin ngobrol sama 3 sepupu gue ini kan sebelum dia masuk. Kata dia enggak ada di sini, saya cuma sendiri. Kata dia gitu. Kata gue, oh enggak, soalnya tadi saya ngeliat di dalam dia lewat. Saya pikir pengunjung juga kok pakai baju begitu kok, ini keren banget kan, karena gue tuh ya polos-polos bego gitu. Gue bilang kok keren banget nih pakai baju sampai bener-bener kayak cosplay gitu, jadi biar menghayati banget kan. Enggak ada kok, cuma saya doang katanya gitu. Oh di situ gue langsung dicolek sama sepupu gue, kayak kasih saran, kode kali iya kasih kode, udah nggak usah dilanjutin gitu kan. Nah selesai udah kita di wisata Gunung Merapi, akhirnya kita pergilah ke wisata-wisata lain ya kan. Udah wisata lain. Kebesokan harinya tujuannya gue itu ke Gua Pindul, karena memang sepupu gue tuh ngajakin, penasaran banget nih sama Gua Pindul nih pada saat itu kan di 2018 itu. Akhirnya tapi sebelum ke Gua Pindul gue memang keliling-keliling dulu ke tempat lain nih. Habis keliling-keliling, nah gue sampailah di Gua Pindul, dan sampainya itu kurang lebih jam 1:30-an. Nah di situ gue nggak langsung masuk nih, gue istirahat dulu ya kan, biasa ngobrol-ngobrol bla 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 bla, terus gue beli tiket juga, beli sewa bannya juga, ngobrol-ngobrol terus makan juga. Nah akhirnya kita ganti baju juga karena takut basah, karena di Gua Pindul tuh kan di dalamnya itu dalam banget ya si airnya itu kan, jadi dia tuh masuk gua dan kita harus pakai pengaman juga kan, pakai pelampung juga karena takut tenggelam lah, gue nggak bisa berenang kan. Akhirnya itu masuknya nih, jadi dari jeda jam 2-an gue nyampe, gue masuk ke dalamnya itu jam 4:30-an. Ah, lama-lama? Iya, karena gue tuh jadi nggak langsung masuk nih, gue tuh ngobrol-ngobrol dulu di luar, gue makan dulu, gue cerita-cerita dulu gitu, nggak langsung masuk. Bisa dulu jam 4:30 nih. Itu setahu gue ya, pada tahun di bawah 2000-an ya, 2020-an. Betul. Terakhir itu, koreksi lagi nih kalau gue salah nih, Gua Pindul itu terakhir pokoknya batas maksimal itu jam 5 itu udah beres semua. Udah pada keluar kan? Udah pada tutup gitu. Nah ini lu 4:30. 4:30, karena pada saat itu tuh gue terakhir masuk ke sana. Jadi memang awalnya tuh si salah satu kakak sepupu gue tuh ngomong gini, nih yakin kita mau masuk? Nggak besok aja, karena kita udah jauh-jauh, masa kita nggak masuk sih gitu, walaupun cuma sebentar gitu loh ke dalam. Akhirnya kita diarahin sama tour guide-nya, ya udah nggak apa-apa kata gitu, udah ayo masuk aja gitu kan, karena mungkin tour guide-nya juga ya namanya itu kerjaannya dia kan, ya berarti mungkin orang situ juga. Iya orang situ juga. Akhirnya ya udahlah masuk. Awalnya tuh kita ragu karena gini loh, dari jam 2 itu kan kita nyampe tuh kita makan-makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu ya kan, baru sampai akhirnya kita masuk ke dalam. Karena kita tuh ragu masuk nggak masuk, kayak gimana sih, dari guanya sih sebenarnya, dari guanya awal sepupu gua tuh udah mau masuk, udah siap, udah start gitu. Cuman di gua tuh kayak ragu, kayak orang nggak ngebolehin masuk. Sampai akhirnya maksain dan kita masuk lah di jam 4:30 itu bener-bener gelap banget dalam. Jadi bener-bener kayak gua lorong gitu, dan kita tuh ditarik. Jadi kita tuh ban-bannya itu berjejer ya, pakai tali tarik. Jadi tour guide itu di depan. Tour guide itu cuma pakai ban, tapi dia kayak berenang gitu loh, berenang gitu kan. Nah, kita duduk di atas bannya itu. Jadi gitu. Dia ngegeret kan? Digeret gitu, ditarik. Nah kita pakai pelampung. Posisinya gue di paling belakang. Wadah. Jadi sepupu gue yang paling kecil taruh di belakang sama dia gitu kan. Nah pas kita lagi keliling, itu kan gelap banget ya ruangannya, jadi dia tuh kayak lorong gitu. Nah pas gue masukin ke gue itu kan gue begini paling belakang ya, terus gue tuh gelap banget karena ditambah lagi mata gue minus nih. Gue pas awal masuk start, nah udah di tengah-tengah nih, di tengah-tengah gue kan ada lorong gitu ya di atas, jadi ada cahaya masuk, tapi cahayanya itu nggak langsung banyak, cuma selak sedikit gitu kan. Nah di dalam goanya itu tuh ada kayak bebatuan, tapi bebatuannya itu tuh nggak ada space lah, jadi kayak
space gitu loh buat kayak kelelawar pada hinggap, pada nangkring di situ. Ya itu juga, sorry guys, ini setahu gue itu juga dia di Gopindul itu dia modelnya ada batu yang muncung-muncung. Betul, gitu. Yang di atas gitu. Yang begini ya modelnya. Iya. Jadi di bawahnya itu agak tajam. Betul. Iya di atas itu di dinding-dinding atap-atapnya itu ada yang itu ngelewatin juga gue gitu kan. Nah pas gue lagi ngelewatin yang ada celah-celah ke atas nih, jadi kan cahaya tuh masuk kelihatan dong. Nah gue tuh ngeliat sosok kakek-kakek lagi duduk di situ, tapi modelannya tuh kayak pakai belangkon Jawa. Di apa namanya di sela itu? Iya di sela itu pakai belangkon Jawa, terus bajunya itu kayak baju batik Jawa. Lagi duduk. Nah gue tuh ngegeserin si talinya itu loh, jadi biar si bannya tuh nggak dempet gitu loh. Iya, ya kan dia ada space. Betul gitu kan. Nah kaki gue tuh nyebur ke air. Ya. Nah, iya kaki gue nyebur ke air. Nah, setelah gue ngelewatin si kakek-kakek itu yang lagi duduk di atas itu, gue jalan tuh muter tuh, kok itu tuh kayak pelan banget. Airnya tuh jalannya pelan banget, itu nggak kenceng. Nah, gue bener-bener ini sih pengalaman gue banget. Apa karena gue suges ya? Tapi dibilang suges sih enggak. Itu kaki gue tuh kayak ada yang beginiin loh. Karena kaki lu posisinya. Betul, kaki gue ke air karena gue nggak ngangkat kaki gini, pegel dong. Akhirnya kan kakinya gue ceburin ke dalam air. Nah terus kaki gue tuh kayak ada yang narik begini. Dan itu kok berasa banget kok orang bannya langsung begini ke dalam. Kata siang kan gue, kata sepupu gue, kenapa nih? Kaki gue kok ada yang narik, gue bilang gitu. Lu suges kali. Beneran. Di situ panik dong. Nah, yang ban ketiga dari gue ini, kenapa gitu kan? Itu di situ tuh gue nggak sempet namanya main HP tuh nggak, karena takut jatuh. Itu juga gelap juga kan. Jadi gue nggak sempet yang namanya ngambil gambar tuh nggak sempet. Akhirnya kata yang ketiga itu, kenapa nih? Lu mau pindah juga kan bingung. Cara ngegesernya gimana kan karena bannya udah diikat-ikat gitu kan. Akhirnya kata dia, udah lu bebacaan aja. Kata di situ tuh pikiran gue tuh udah kemana-mana ya, karena balik lagi posisinya gue nggak bisa berenang. Gue tuh takut jatuh. Kalau gue jatuh gue nggak bisa berenang gimana gitu kan, karena si tour guide-nya di depan. Gitu kan, dia cuma ngejelasin, emang kedengeran suaranya nyampe gue gitu kan. Tuh gue menggema gitu kan. Nah udah singkat cerita, udah nggak ada yang narik lagi. Kita pas lagi dia muter yang ada yang tadi lo bilang, ada batu-batu yang kayak runcing gitu, yang aduh kalau jatuh tuh kena kita tuh gimana gitu kan. Ya amit belum menjadi kan. Pas kita lewat, kita muter kan dia jalannya tuh dibilang letter L sih enggak ya, tapi kan itu air. Betul air. Nah jadi pas ngalir gitu ada salah satu batu yang gede. Di balik batu itu gue ngeliat sosok cewek pakai baju putih, dia kayak kuntilanak gitu lah, kayak kuntilanak. Ada dia lagi di balik batu, jadi cuma kelihatan setengah doang. Jadi sorry ini, jadi itu batu kan di tengah kan? Enggak, ini yang tengah ada. Nah ini yang di dekat dinding itu loh, bibir-bibir. Ada batu lagi. Ada bibir-bibir gua gitu. Itu ada batu yang sama, dan bagi gua tuh itu batu beda sendiri. Gua nggak tahu gua ngelihat apa emang cuma perasaan gua ngelihat itu batu beda sendiri karena memang ada sosoknya, atau emang itu batu memang beneran beda gitu kan. Soalnya batunya itu sama, dia runcing juga, cuma di runcingnya itu jadi ya mungkin kekuasaan Allah ya, kok itu batu tuh nggak jatuh, tapi dia tuh emang begini kan. Gue ngeliat sosok cewek di balik batu itu pakai baju putih kayak kuntilanak, rambutnya tuh bener-bener acak-acakan banget. Nah gue langsung ngomong gini, gue refleks kan, suara gue menggema dong. Itu apaan gitu kan, kayak menggema gitu. Terus yang tour guide-nya bilang, mbak kenapa mbak, nggak apa-apa kan? Enggak, itu pak tadi saya lihat ada yang berdiri. Berdiri kan logika aja, nggak mungkin dong ada orang berdiri, kan nggak bisa, nggak ada tadahannya gitu kan. Terus kata yang sepupu gua, udah kalau di sini tuh ngomong nggak usah macem-macem gitu kan nggak boleh kan katanya. Nah sedangkan gue tuh nggak bisa jaga mulut, maksudnya gue apa yang gue lihat gue pasti langsung ceplosin gitu kan. Akhirnya udah tuh gue di situ mencoba untuk gue suges, gue merem, gue nggak mau melek mata saking gue takutnya, karena itu sosok itu ngeliatin gue tuh kayak orang marah, kayak orang gue ngelakuin kesalahan. Nah akhirnya gue langsung udah kelar itu,
keluar lah. Mau tahu keluar jam berapa? Mau 5:30. Karena itu jauh, lumayan jauh sih. Iya, jauh banget sih guanya tuh. Akhirnya gua tuh keluar tuh 5:30-an lah, 5:30 lewat lah. Itu tuh pas gua keluar itu udah sepi banget, nggak ada orang, udah sepi, udah tinggal berlima doang sama tour guide-nya. Ada sama abang-abang yang lain ada gitu kan. Akhirnya kita keluar. Nah, nyampe di situ gua langsung cerita. Ternyata salah satu dari sepupu gua itu ada yang ngelakuin kesalahan. Ngomongnya tuh kasar gitu. Jadi si gue nggak tahu nih si sosok ini marah atau enggak karena dia ngikut sampai penginapan. Oh. Nah, pas kita pulang nih dari si gua pinggul itu, sepupu gue tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. Sepupu lo? Iya, sepupu gue tuh kayak ngerasa setelah kejadian yang gue lihat ada si kuntilanak di dalam gua itu, sepupu gue tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin kita nih pulang ke penginapan. Bener aja. Jadi pas gue lagi ke kamar mandi nih, kita lagi rapi-rapi, itu posisinya di jam 9:30 ya, kita habis beraktivitas yang lain ya, habis dari makan malam gitu kan udah. Akhirnya kita masuk ke dalam kamar. Nah, kebetulan gue lagi nih yang kena. Sepupu gue nih emang dia ngerasa, kata dia, aduh kok pundak gue tuh berat banget ya gitu kan. Kayaknya ada yang ngikutin deh Nike, kata gitu kan. Tapi gue nggak liat apa-apa, kata gue, enggak orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Enggak, tapi gue feeling gue bener deh, kita diikutin, kata gitu kan. Sama siapa? Sama kuntilanak kita dia lu lihat, katanya. Kok lu bisa menafsirkan gitu kuntilanak? Soalnya tuh gue ngerasa ini hawanya berat banget, kata dia gitu kan. Karena mungkin ya gue berpikir oh dia suges karena omongan gue gitu kan. Soal kuntilanak itu. Betul gitu kan. Tapi kan dia punya statement lain gitu kan, karena dia meyakini itu bener-bener yang ada di gua yang ngikutin dia gitu kan. Terus gue bilang ya udahlah ntar deh gua bahasnya, kita gue mau ke kamar mandi dulu nih, mau bersih-bersih soalnya nggak enak kan, udah kotor juga. Gue ke kamar mandi lah. Sebelum gue masuk ke mandi nih kan dia shower kan, sebelum ke shower itu gue cuci tangan dulu. Kan itu kan kaca semua dong. Gue tuh kayak ngerasa ada yang merhatiin gitu kan. Pas gue lagi cuci tangan tuh kan kacanya begini dong kan, jadi gue kelihatan dong di belakang ada siapa atau di bathtub ada siapa kan kelihatan kan. Nah, pas gue lagi cuci tangan di wastafel gitu, kan tirai itu ketutup, di balik tirai itu ada kayak bayangan orang berdiri. Jadi itu posisinya tirai ketutup kan, tirainya warna putih, putih-putih gitu. Kalau ada orang berdiri kelihatan dong, ya. Bener kan, kelihatan dong gitu kan. Nah pas gue lagi cuci tangan, kok ada orang dalam gitu kan. Perasaan tadi yang lain, yang 2 orang itu ada di kamar, maksudnya di dalam gitu kan. Gue yang ke kamar mandi, siapa yang di dalam nih, gue gitu kan. Gue berpikiran masih salah satu kakak sepupu gue, tapi akhirnya gue memberanikan itu untuk kebuka. Pas gue buka lagi tirainya, mau tau apa yang gue lihat? Gue lihat kan, gue ngelihat itu dari kaca dong, sudut kaca gini kan, gue ngelirik gitu kan. Di belakang gue ada kuntilanak. Wah, di belakang kayak nempel sama badan gue gitu. Jadi kayak orang mau masuk tapi setengah. Gue langsung, kan gue ngelirik begini kan, karena kan kaca itu lebar banget dong gitu kan. Jadi pas gue mau masuk ke shower gitu, gue mau mandi kan, mandinya pakai shower kan, itu dia bener-bener gimana sih, nempel banget di badan gue. Hah? Gue kayak memastikan gitu ke kaca. Perasaan gue sendiri nggak berdua gitu loh. Pas gue mencoba untuk bener-bener negesin di kaca, itu nggak ada. Itu nggak ada. Alhasil gue nggak jadi mandi. Takut. Gue takut, jujur gue takut. Iya. Karena itu nempel banget ya. Nempel banget ya. Gue takutnya pas gue lagi mandi dia masuk ke gue, itu kan lebih parah kan, sebenarnya lebih gawat lah. Akhirnya gue nggak jadi mandi. Gue langsung buru-buru pakai baju lagi. Gue langsung ke luar kamar mandi. Gue teriak, gue langsung bilang, bener. Gue langsung ngomong gitu. Kata sepupu gue, bener apaan? Ngikut. Iya, apa yang ngikut?
kuntilanak ya, gue ngomong kayak gitu. Dan ternyata di luar itu pas katanya ini versi sepupu gue, pas gue lagi di kamar mandi, sepupu gue nggak denger ada suara cewek ketawa. Ih, gila. Jadi ini tuh di luar ya? Iya. Jadi lu mengalami melihat kuntilanak di kamar mandi, dan sepupu gue di luar ngedenger suara kuntilanak ketawa. Iya, gitu. Dari mana? Di kamar mandi. Nah, gila. Sepupu gue mikirnya itu gue bercanda, karena gue suka bercanda, disangkanya gue bercanda. Pas gue langsung keluar, kata sepupu gue, kuntilanak? Seriusan? Iya, di belakang gue. Kata sepupu gue gini, tadi gue ngedenger di kamar mandi, gue pikir elu. Itu suara kuntilanak cikikikan gitu. Nah udah di situ gue fix, gue nggak jadi mandi. Ke kamar mandi gue cuci muka itu pun bertiga. Ya karena takut ya. Jujur takut banget. Karena sepupu gue pun takut karena dia memastikan, gila itu gue denger jelas banget nih di kamar mandi. Gue pikir lu ketawa-tawa, tapi kok sini ketawanya kayak kuntilanak. Nah, ya mungkin sepupu lu juga nggak ngegubris karena ya udahlah. Gitu, iya, karena dipikir gue gitu kan ketawa-tawa gitu kan. Nah, pas dia ngedenger dari cerita gue bilang iya bener ngikut kuntilanak. Dia juga pada takut, nyambung kata, oh berarti yang gue denger, apa yang lu lihat? Wah gila sih guys, ini sih buset. Di situ, mau tahu, akhirnya kita tidur ditemenin sama dua sepupu gue yang cowok. Dia di luar. Nggak tidur, bukan tidur ya, nggak tidur, bergadang. Dan itu dibuka. Wah, saking horornya coy. Saking horornya. Iya. Itu tuh saking ikutnya. Ternyata kita ngobrol lah. Gue cerita nih, iya nih ada kuntilanak ngikut ini, dan si ini juga ngedenger ada ketawa kuntilanak. Nah ternyata kata yang jadi si sepupu gue cowok ini ngobrol nih sama penjaga gua pindul ini, katanya. Ini sebelumnya. Jadi ini kita cerita nih apa yang tadi udah kita lalui. Kita cerita nih, sharing-sharing. Nah ternyata kata si kakak sepupu gue cowok ini, dia dapat cerita dari si bapak ini, bilang iya kalau masuk ke goa ini kita tuh nggak boleh sama sekali ngomong kasar, dan nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah sepupu gue ini buang bekas permen karet. Cuman permen karet? Iya. Nah terus si bapak ini tuh cuma ngasih tahu begini, katanya, kita ntar mbak-mbak dan mas-mas di dalam jangan buang sampah sembarangan ya. Maksudnya di goanya? Iya, jadi di airnya itu kan namanya kan lagi ngunyah permen karet. Oh iya. Dilempar begitu ke dalam. Oke. Nah terus, jadi kita berasumsi, oh ternyata kita melanggar salah satu ya, itu yang dikasih tahu. Jadi si hantunya itu ngikut kita gitu. Gila sih. Makanya buat kalian tuh kalau main-main ke wisata lain jangan menyempelein aturan yang udah dikasih sama tour guide-nya ya. Di sana juga. Karena mereka tour guide itu memang lebih paham daerah sana. Jadi contoh ya tadi ya sepupu aku tadi. Oke guys, ini ceritanya sih buat gue sih asli sih, maksudnya merinding banget ya Niko. Iya. Karena itu gue sih. Lu nggak ikut sih waktu itu? Gue kan beda kan, jadi itu kalian duluan. Nah, lu kan mungkin sebulan kemudian kan gue yang pergi ke Jogja kan saat itu, dan gue ke wisata gua pintu juga kan. Dan itu memang bener sih guys, maksudnya itu dalamnya, airnya itu dalam banget. Kayak kalau nggak salah ya, ini nanti gue coba searching lagi, kalau nggak salah kedalaman airnya itu dari permukaan ke dalam itu kurang lebih sekitar 5 atau 10 meter. Nah itu benar, kalau memang Nike takut dia tenggelam, kondisinya tenggelam ya, walaupun event kita pakai lampu juga, iya. Cuma kita ada rasa was-was ya Nike. Was-was banget lah itu. Dan itu memang bener, di Gua Pindul tuh gelap banget sih. Gelap banget, dan orang panjang ya. Iya, kata gua kok lama banget keluarnya anjir. Iya. Dan waktu itu juga gue gini nih, gue juga pernah sempat berpikir ini cerita ini aja ya. Disclaimer aja, maksudnya gue waktu itu juga gue pernah ke Gua Pindul tuh, sempet pas masuk ke guanya itu gue sempet mikir gini loh,
Gila ya, ini kalau ada orang tenggelam gimana? Dong. Betul. Nah, setelah gue balik dari sana, gue lupa nih. Ini setahun atau beberapa. Iya, ada yang tenggelam kan? Tenggelam saat itu. Mungkin itu kejadian cuma sekali yang kita dengar, tapi iya. di sama media. Betul. Iya, tapi sebelumnya memang si petugasnya tour guide itu juga emang pernah ada ngomong. Pernah emang ada juga. Nah, jadi sebelum itu ada pernah. Sebelum itu ada, cuman nah makanya pas gua ragu itu karena gua dengar selintingan cerita udah ada yang meninggal di situ gitu. Makanya gua tuh kayak orang ragu untuk masuk tuh. Gue takut gitu loh, karena ya gue emang takut air gitu kan. Kalau gitu juga gue gak masuk guys. Iya gitu kan, cuman ya karena 4 lawan 1 kalah ya gue ikut aja gitu. Ya karena penasaran juga sih. Penasaran, iya benar. Nah guys, itu adalah cerita dari Kanike, pengalaman mistis dan horornya saat dia berliburan ke Jogja. Tuh. Apapun itu ceritanya, ambil sisi positif, buang sisi negatifnya. Dan buat kalian di luar sana dan buat kita-kita juga ya kan, tetap jaga diri, hati-hati. Betul, gitu kan. Kalau ke tempat-tempat wisata tuh jangan suka sembarangan lah. Ya ikutin adat istiadat yang berlaku di daerah sana. Betul. Nah, jadi buat kalian nih di rumah yang suka ceritanya ditonton, yang nggak suka di skip aja. Tapi jangan lupa di like dulu. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, and di share. Di share. Oh, di share ya, salah ya. Ya. Ini gue udah apa, gue udah mulai agak berat nih. Soalnya tadi tuh emang pas kita lagi cerita tuh ada yang duduk di situ, makanya gue tuh agak tadi tuh di balik layar ya guys, nih disclaimer ya, di balik layar nih sebelum kita nih bercerita gini tuh kita sampai tag berapa kali loh, karena gue tuh terkecoh sama sosok yang datang di saat ini. Apa sih? Gitu guys. Tadi tuh gue lihat di situ ada cewek duduk, tapi ceweknya tuh kayak cowok gitu badannya. Badannya tuh gede, tapi berupa cewek. Gimana sih? Tapi sosoknya cewek, tapi badannya gede. Itu lagi coy. Neng. Ibu. Oh sayang. Jangan mana-mana. Ini jangan masukin. Ibu siapa sih? Lah, itu yang ini sih. Ini jadi masukin. Iya. Enggak lah, mau. Kalau gue berat maco asli. Iya, intinya kayak gitu guys. Jadi tadi agak sedikit terkecoh guanya ya, karena memang ada sosok itu. Jadi gue kaget kan, gue nggak tahu. Tapi akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Amin. Nah, oke guys. Sekian dari kita. Gue Uci pamit. Dan gue Nike pamit. Dan buat kru yang bertugas di belakang layar, terima kasih semuanya. Yeay. Buat Ling-Ling, dadah. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.